Baik, tidak dipungkiri di antara kebahagiaan seorang hamba atau manusia pada umumnya adalah memiliki tempat tinggal. Ya, sehingga dalam sebuah riwayat atau bahkan beragam redaksi ya, tetapi di antara salah satunya adalah min sa'adatil mar'i. Di antara kebahagiaan seseorang itu kan ada 3. Salah satu dari 3 itu adalah ad-dar al-wasi'ah, yaitu punya tempat tinggal yang luas. Poin pentingnya adalah seseorang sudah punya tempat tinggal. Poin pentingnya adalah seseorang sudah punya rumah. Karena yang namanya luas itu kadang relatif. Ya, kadang relatif. Tetapi harus diyakini di antara yang bisa membahagiakan seseorang itu ketika sudah punya rumah. Dan ini terkait dengan tema kita ya pada hari ini adalah terkait dengan apa yang perlu dilakukan ketika seseorang itu punya rumah baru atau punya tempat tinggal. Ya, seperti seseorang yang tadinya tidak punya rumah kemudian punya rumah, atau seseorang misal membangun rumah, ya misal targetnya adalah 2 tingkat tapi baru 1 tingkat tapi sudah ingin ditempati. Ya, jadi tingkat 1 selesai, misal mau lanjut ke tingkat 2-nya nanti. Intinya adalah seseorang atau orang itu sudah punya tempat tinggal. Apa yang perlu dilakukan? Ya, tentunya satu ayat ya sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, di antaranya adalah doa daripada istri Fir'aun yaitu Asia, di mana beliau menyatakan dan diabadikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Rabbku, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu. Ini juga poin pentingnya, salah satunya adalah apa? Terkait dengan pentingnya punya tempat tinggal. Walaupun Asia ini ingin punya tetangga, ya tetangganya langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada istilah ada aljar qobladar. Pilihlah tetangga yang baik sebelum apa? Mencari atau memilih tempat tinggal. Baik, terkait dengan seseorang yang kemudian baru punya rumah atau rumahnya baru selesai misal dibangun, intinya punya rumah baru, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah dengan dibacakan rumah itu atau di dalam rumah itu surat Al-Baqarah. Ya, misal seseorang bangun rumah atau seseorang kemudian beli rumah, maka ketika kemudian rumah itu sudah dimiliki, maka ketika dimasuki rumah itu atau ketika masuk di rumah itu ya, atau tinggal di tempat itu, maka hendaknya apa? Dibacakan surat Al-Baqarah. Kenapa demikian? Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita mengatakan inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Bahwasanya syaitan itu akan lari, ya akan pergi menjauh di rumah yang di dalamnya apa? Yang dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya yang pertama bacakan surat Al-Baqarah. Ini teknis ya, bisa dibaca oleh manusia, penghuni rumah itu yang baca, atau juga boleh ya dirutinkan dengan apa? Murattal. Diputar murattal yang isinya adalah surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, ketika memasuki rumah baru tersebut, hendaknya apa? Mengucapkan Masya Allah. Atau lengkapnya dengan Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, Masya Allah, ya tidak ada kekuatan kecuali apa? Dengan kekuatan Allah. Kita punya rumah ini tentunya apa? Atas bantuan Allah, atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ya, misal seseorang dimampukan punya uang, ingin punya rumah kan harus ada duit. Ya, pakai duit. Maka Allah mampukan seseorang itu ya untuk punya uang, dikuatkan finansialnya, kemudian apa? Bangun rumah, kemudian punya rumah. Maka mengatakan Masya Allah, tidak ada kekuatan ya kecuali apa? Kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti bisa dilihat ya kisahnya
terkait dengan dua orang yang masuk kebun. Ya, kemudian itu diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-38. Maka orang yang beriman, ya ketika masuk kebunnya, itu kebun tapi juga boleh terkait dengan rumah. Ya mengucapkan dengan apa? Masya Allahu la quwata illa billah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyatakan, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, baik berupa harta, baik berupa keluarga, baik berupa keturunan, kemudian ia mengucapkan Masya Allahu la quwata illa billah, ya maka ia akan mendapatkan apa? Di dalamnya tidak ada ya kesulitan, ya tidak ada kesusahan, kecuali kematian. Ya dunal maut, kalau kematian itu siapapun akan terkena dengan kematian. Maka yang kedua adalah mengucapkan Masya Allah atau Masya Allahu la quwata illa billah. Dan yang ketiga adalah berlindung kepada Allah, ya dari segala keburukan. Misal dengan mengucapkan apa? U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita apa? Mengucapkan aku memohon kepada Allah ya dengan kalimatnya yang sempurna, yaitu apa? Perlindungan. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa? Dengan kalimatnya yang sempurna. Ketika punya rumah itu, ya rumah ini apa? Kita ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar menjaganya dari apa? Dari setan yang terkutuk. Demikian juga dari binatang yang kemudian apa? Binatang yang buas misal, atau binatang yang membahayakan, entah itu ular, kalajengking atau yang lainnya. Demikian juga dengan pandangan ain, ya penyakit ain. Bisa jadi ainnya ini adalah dari apa? Ya dari pandangan jin, bahkan juga manusia. Ya manusia yang ada ta'ajub, kagum dengan rumah, tetapi juga misal ada diiringi dalam hati ada perasaan hasad begitu, itu bisa bagi orang ya tertentu, maka ada yang punya ain dan ini bisa membahayakan. Ya misal rumahnya bisa kebakaran, rumahnya kemudian bisa terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Demikian juga yang selanjutnya, ini yang terakhir, yang juga sebagian ulama kemudian menganjurkan adalah melakukan hajatan. Ya hajatan punya rumah baru, syukuran ya punya rumah baru. Kalau saja punya bayi baru lahir disebut dengan akikah, ya yaitu membuat makanan. Demikian juga dengan yang punya suami baru atau istri baru atau punya pasangan baru dengan walimahnya. Nah, maka ketika punya rumah baru, maka istilahnya adalah wakirah. Ya, istilahnya adalah wakirah, yaitu membuat makanan, kemudian sebagai simbol kebahagiaan, kemudian masyarakat atau tetangga terdekat diundang. Ini termasuk yang dianjurkan. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau sangat menekankan untuk adanya apa? Wakirah, yaitu hajatan sebagai satu bentuk ungkapan syukur ya karena punya tempat tinggal baru, punya rumah baru, dan juga ya secara ada hikmah lain yaitu apa? Untuk sebagai ajang sosialisasi. Ya berdekat atau pendekatan pada masyarakat diundang. Ya orang-orang yang dekat ya sehingga kemudian diadakan hajatan tasyakuran punya rumah baru. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.